Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Siapa lagi yang mau kita bahas selain Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia yang membuat setiap orang takjub dan kagum akan Dia. Kita akan bahas, saya kasih judul, siapakah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, kita tahu kalau kita bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari yang namanya kengerian kekal. Maka Allah mengutus putranya ketika ia datang ke dunia. Yesus memiliki dua natur, sebagai manusia sejati, the fully man, dan sebagai Allah sejati, the fully God. Nah, pada saat misi itu dijalankan, ia melakukan yang namanya ketundukan atau ketaatan supaya misi itu berjalan dengan baik, yaitu mati dan bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang membangkitkan Yesus ini? Ini yang membuat orang lain bertanya-tanya atau mungkin mencari celah untuk menyerang iman kekristenan supaya nanti ujung-ujungnya Allah yang membangkitkan Yesus. Katanya Dia Allah. Itu akan menjadi serangan-serangan. Nah, kita akan lihat apakah tuduhan-tuduhan itu berdasar. Saya akan berikan ayat-ayatnya, apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. Kita lihat dulu, siapakah yang membangkitkan Yesus. Saya akan kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Lukas di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Artinya apa? Tindakan kebangkitan Yesus adalah inisiatif daripada Allah Bapa. Saya ulang, tindakan kebangkitan Yesus itu adalah inisiatif daripada Allah Bapa. Nah, kita lihat dulu, apakah peran Roh Kudus? Apakah Roh Kudus juga membangkitkan Yesus? Ini juga penting. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Perhatikan ayat ini Roh Dia, Roh Allah yang membangkitkan Kristus diam juga dalam diri kita. Jadi Roh Allah itu membangkitkan Yesus. Bahkan Ia juga nanti akan menghidupkan tubuh kita. Perhatikan Ia juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Rohnya yang diam di dalam kita. Mantap keren bagaimana Roh Allah ini punya peranan yang signifikan bagi setiap kehidupan orang percaya. Nah, sekarang kita kembali. Lalu bagaimana dengan Yesus yang dibangkitkan ini? Nah, kita akan jawab juga. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, dan Dia juga punya kuasa untuk mengambil kembali. Perhatikan baik-baik. Yesus itu mati karena memberikan nyawanya kepada Bapaknya. Bukan diambil karena maut. Bukan diambil atau dikatakan ada malaikat maut. Tetapi karena memberikan nyawanya kepada Bapaknya. Dan Dia juga mengatakan bahwa Dia memberikan nyawanya, Dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tidak ada nabi yang sanggup untuk melakukan hal itu. Tidak ada pemimpin agama satupun di muka bumi itu yang berani atau bisa mengatakan Dia mati, Dia akan bangkit kembali. Hanya Yesus satu-satunya di dunia ini. Dan ini dia perkataan yang eksplisit yang dikatakan oleh Yesus. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 2 ayat 19. Ini perkataan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu adalah perkataan Yesus.
kita tahu bahwa Bait Allah dibangun ya di Israel itu kurang lebih 45 sampai 46 tahun. Tetapi Tuhan mengatakan rombak Bait Allah ini 3 hari kemudian saya akan mendirikannya kembali. Orang-orang tidak paham maksud itu. Bahkan para murid tidak tahu maksudnya apa. Tetapi setelah kematian kebangkitan Yesus, para murid baru sadar bahwa yang dimaksud adalah tubuh Yesus. Yesus sudah berkata, 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bangkit dari kematian, tidak takluk kepada maut. Bahkan juga dikatakan oleh Rasul Yohanes, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Yesus mengatakan dia adalah kebangkitan, bahkan bisa membangkitkan orang mati, tidak mungkin kalau Yesus tidak mengalami kematian lalu bangkit. Karena dia mati, dia bangkit, baru dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dan iman Kristen dibangun berdasarkan narasi atau ayat-ayat firman Tuhan ini, tidak tergoncangkan, ya, tidak goyah dengan yang lain. Karena itu, mari bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan mau iman kita digeser dari keyakinan yang lain, tetap berfokus kepada Yesus. Sekali mengikut Yesus, ikut Yesus untuk selama-lamanya. Konklusinya apa? Siapa yang membangkitkan Yesus? Seulang, siapakah yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah peranan Trinitas dengan dinamis. Saya ulang, peranan Trinitas secara dinamis. Peran Bapa, peran Anak, peran Roh Kudus. Bisa dibedakan, tetapi ya bisa dikatakan tidak terpisah. Bisa dibedakan, tetapi tidak terpisah. Artinya apa? Di dalam satu hakikat Allah. Demikian ya siang hari ini, kiranya pengajaran singkat ini memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan, tetap berdoa, dan sekali mengikut Yesus, ikut Yesus untuk selama-lamanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria, Shalom.